kita skripsi. Nggak tahu gimana kita geruduk dari Gunung Tawangmangu ke Solo, kita skripsi ancur-ancuran kita cari mana yang bisa cepet fotokopi draftnya. Wah gila itu kita betul-betul hektik banget itu di situ. Itu yang aku masih inget terus itu sampai sekarang. Jadi ketika aku kalau misalkan lewatin Universitas Surakarta apa Solo itu ya, UNS. UNS tuh aku langsung ini aku inget ini. Dulu waktu kita makan juga nasi Padang di sini juga, aku masih inget semua itu. Nggak pernah terlupakan sih itu. Nah sekarang gimana Mas? Sampean masih melayani? Masih, puji Tuhan sampai hari ini masih. Masih, walaupun jadi wakil ketua masih bisa. Masih bisa. Sebenarnya kan di sini kita ngantor dari Senin sampai hari Jumat. Lalu hari Sabtu Minggu kan kita free ya. Nah, kadang kita pakai di Sabtu Minggu itu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Nah, sampai hari ini pun di gereja yang di Wonosari masih dipercaya menjadi salah satu pelayan di situ, ya pendeta gitu. Ya itu ya sampai hari ini masih melayani. Mantap. Karena mikirku gini Mas, pikirku Mas Arief sudah nggak bisa kemana-mana ya di situ-situ aja, nggak keluar kota apa gimana? Rupanya bisa ya? Masih bisa, puji Tuhan. Ya. Soalnya kalau cuma di sini aja nggak keluar ya lama-lama nanti kayak di penjara nih. tapi puji Tuhan kita masih bisa sih kemana pelayanan, bahkan pernah juga ke Surabaya ya berapa kali gitu. Cuman iya nggak pernah hubungi aku. Sidoarjo sebenarnya. Oke. Ya. Mas Pendeta Hadi. Iya betul. Ya. Itu udah jadi pendeta hebat sekarang Mas di sini Mas. Iya. Luar biasa memang. Ya. Oke. Nah, Mas pertama kali ketika sudah menjadi, aku nggak tahu Mas. Mas tuh dulu tuh apa sih Mas? Kan ini setelah sudah selesai kita wisuda nih, set Mas Arief tinggal di Tawangmangu kan? Staff. Ya. Dulu Sebenarnya pertama waktu staff. itu staffnya itu ya staff belum jelas ya bagiannya apa karena iya betul. Jadi waktu itu kita belum tahu sebenarnya staf bagian apa, kita belum tahu karena kadang kita disuruh untuk fotokopi, kadang juga kalau ada surat kita harus kirim surat ke kantor pos. Jadi siapapun bisa meminta tolong sama aku untuk melakukan tugas-tugas. Jadi ya seperti pokoknya serabutan. Ya. Tapi gitu. Terus akhirnya sampai dari nggak sampai situ aja toh, terus jadi apa lagi setelah sudah itu? Nah, setelah itu diminta untuk jadi ini sekretaris prodi. Jadi waktu itu kita mau akreditasi, terus mereka butuh orang yang jadi sekretaris prodi. Nah, itu juga bagi saya Tuhan ya yang bekerja. Jadi berapa tahun dulu Mas? Jangkanya tuh berapa tahun? Dari serabutan? Dari serabutan ke ini tuh 1 tahun nih. Oke. 1 tahun sampai jadi sekretaris prodi itu 1 tahun. Sebenarnya itu berawal dari kita diserahin untuk buat suatu dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi. Nah, tiba-tiba diserahin untuk membuat dokumen itu, lalu saya buat dengan menurut saya ya sebisa apa yang saya bisa lakukan. Dan ternyata waktu saya buat itu respon dari para pemimpin di sini bagus banget gitu loh. Mereka juga nggak nyangka bahwa ternyata aku bisa buat dokumennya gitu. Nah, gara-gara aku buat dokumen itu, ya kan, sebenarnya juga belum pernah buat dokumen seperti itu. Cuman kita searching ya, apalagi zaman internet udah ini, kita searching.
cari-cari akhirnya terbuatlah dokumen itu. Terus gara-gara aku buat dokumen itu langsung nggak sampai 1 bulan berikutnya ya kita ini tawari jadi sekretaris prodi gitu. Terus akhirnya udah jadi sekretaris prodi. Setelah jadi sekretaris prodi 1 tahun berikutnya jadi kaprodi. Waduh. Hanya butuh waktu 1 tahun itu juga di luar dugaan. Jadi waktu itu baru lagi ngerjain tesis ya. Terus ada persyaratan waktu itu bahwa kaprodi harus S2 begitu. Sebenarnya belum lulus, waktu itu belum lulus, tapi karena lagi ngerjain tesis dan mereka berpikir bahwa saya bisa lulus sebelum akreditasi, akhirnya saya jadi kaprodi. Dan benar, dulu saya sekretaris Kak Herlin itu kaprodinya. Nah itu akhirnya gantian, Kak Herlin jadi sekretaris saya. jadi sekretarisnya Kak Herlin saya ini. Ya agak enak ya, tapi ya yang membuat saya salut dengan Kak Herlin rendah hatinya ya. Biasanya kan kalau orang udah yang jadi terus tiba-tiba jadi wakil kan nggak terima ya, tapi ini rendah hati, bahkan dia itu benar-benar jadi sekretaris yang sangat baik banget gitu. Malah di zamannya kita Kak Herlin itu masih jaga perpustakaan ya Mas ya? Ya di zaman kita. Tapi habis itu beliau jadi kaprodi betul. Memang luar biasa. Terus sejak kapan ketika kaprodi itu Mas boleh dapat pelayanan di luar? Boleh. Bahkan waktu staff pun juga ada beberapa pelayanan ya. Bahkan pernah kita itu buat kayak mission trip gitu. Yang di pertama itu waktu awal-awal jadi staff Siang Serabutan itu pernah kita mission trip ke Kepulauan Riau. Itu 1 bulan. Oke, aku lihat itu. Oke, aku tahu itu. Iya. Terus habis itu kita juga pernah buat mission trip 1 bulan juga di Ambon dengan Pison juga. Lalu mission trip ke Papua itu juga sama 1 bulan gitu. Jadi tetap bagaimanapun masih boleh ya keluar untuk pelayanan gitu, masih bisa sih gitu. Bisa diatur. Mantap sih itu. Boleh tuh. Aku diajak-ajak kok Mas. Ya boleh nanti kalau ini kita. Coronanya udah berhenti. Ya ini masih pandemi ya, jadi untuk kegiatan gitu kita ini memang nggak pernah lagi. Ini kembali pertanyaan yang aku sebelumnya Mas. Ini aku mau tanyakan lagi. Masih kan sama seperti yang dulu waktu angkatan kita? Ini yang apa ini? Suasananya. Betul. Ya, suasananya masih gitu, dan memang kita berusaha untuk menjaga itu ya, karena kan sekolah ini terkenal dengan pembentukan karakter, terus terkenal kekeluargaan, pujian penyembahan itu kita terus pertahankan karena itu bagian dari warna STT Tawangmangu. Jadi ya kalau orang dengar STT Tawangmangu pasti yang ada di pikiran mereka pujian penyembahannya, pembentukan karakternya gitu, terus kekeluargaannya itu masih berasa banget sampai hari ini. Mantap Gitu. sih itu. Aku jadi kangen ini, pengen ke STT ini nanti. Kapan-kapan lah ya. Boleh, silakan datang. Iya. Mas, terus kegiatannya. Kalau aku ini kan sekarang sudah berapa ya? 2012 loh. Terakhir kan aku di Tawangmangu tuh. Itu kegiatannya masih sama nggak Mas? Jam 6 pagi, doa pagi. Kalau kegiatannya udah mulai berubah. Oke. Kita ada doa itu jam setengah 6 sampai jam 6 itu untuk yang pagi. Lalu chapel masih jam 9 sampai jam 10 chapel ya. Untuk kegiatan rohani itu tiap hari juga. Doa pagi juga tiap hari. Lalu ada kayak sharing angkatan. Jadi sekarang
tiap malam jam 7 sampai setengah 8 tuh kayak ada sharing bersama tiap angkatan. Di situ supaya mereka belajar untuk saling membangun kerohanian ya. Lalu juga ada itu dengan siapa Mas? Sorry, sharing ini seru ini. Kenapa di angkatan kita tidak ada ini? ya, Beda ya. Itu dengan para staff? Ada saatnya kadang-kadang staff ikut gabung gitu, tapi tidak selalu gitu. Kalau pas ini aja kita bisa gabung untuk mendampingi mereka. Jadi karena generasi berubah ya, dan kadangkala individualisme orang kan semakin kentara gitu. Jadi dengan sharing angkatan itu sebenarnya kita mengupayakan supaya orang itu kepedulian kita terhadap orang lain itu nggak pernah pupus gitu ya. Jadi dengan sharing angkatan itu mereka diajarin untuk kamu kuatkan teman angkatanmu, bagaimana kamu bisa dukung mereka, mendoakan mereka, atau berbagi cerita, fellowship ya kayak gitu deh. Nah itu sebenarnya supaya mereka tuh mengerti bahwa nanti itu sangat penting ketika pelayanan untuk saling menopang kayak gitu penting, karena kan nggak bisa ya kita melayani seorang diri gitu. Kita tetap butuh suatu komunitas yang positif, yang juga bermanfaat sih. Itu sih sebenarnya yang kita lakukan. Kalau di angkatan kita jam 6 pagi, setengah 6 ya, setengah 6 pagi, lalu selesai kita kerja bakti jam 7, itu masih ada? Masih kerja bakti juga masih gitu. Itu sebenarnya juga karena bagaimanapun kerajinan kita itu selalu dinilai ya. Setiap kali kita praktek gitu, mahasiswa pasti mereka mencari yang rajin, yang suka bekerja begitu. Dan puji Tuhan untuk beberapa mahasiswa yang kita kirim untuk PKL dan sebagainya itu dapat feedback yang baik ya, bahwa mereka itu orangnya rajin gitu, terus tidak pilih-pilih kerja, dan mereka orangnya bersih gitu. Nah itu jadi sebuah nilai tambah ya buat STT gitu. Jam 9 cepel, jam 12 tidur siang. Jam 1. Enak banget ya. Jam 1, jam 3 baru kerja bakti lagi. Jam 3 kerja bakti lagi, betul, sampai setengah 4. Di angkatan kita jam 12 kan Mas tidur? Enggak ya? Enggak, tetap jam 1. Oh jam 1, sorry. Jam 1 ya, terus jam 3 kerja bakti, selesai kerja bakti ada kuliah lagi ya? Ya, ada kuliah jam 4 sampai jam 6. Habis itu jam 7 kalau mereka mau ke perpus bisa gitu. Kadang juga ada dosen yang buat kuliah malam gitu, seandainya terlalu sibuk ganti malam gitu juga bisa. Oh, baru tahu aku. Dari kalau di eranya kita kan tuh jam 7 sudah harus pasti ke perpus semua nih. Mereka enggak ya? Kalau yang sekarang jam 7 sampai setengah 8 mereka ada sharing tadi, sharing angkatan. Ya wajib perpusnya hari Senin sama Kamis malam. Oh ya. Ya. Itu masih sama sih itu. Ya. Ya, betul. Ya. Tapi ini kalau aku lihat sekarang, dulu kan saya ya kan yang menjebolkan WiFi. Ya, masih ada catatannya di buku hitam. Oh ya? Enggak. Ya, kita kan pernah dipanggil ya. Betul. Termasuk gara-gara saya punya harddisk yang isinya Naruto. Dari episode pertama sampai terakhir. Dan semua orang minta film Naruto di saya. Mas, Naruto sekarang punya anak loh. Iya, namanya Boruto ya. Wah ya Allah, masih lihat ya. Wah gila. Ya. Wakil ketua loh menarik ini. Menarik aja sih. Oh ya nggak apa-apa lah. Jadi ini dilakukan untuk menolak tua sebenarnya. Menolak tua. Iya betul. Memang menolak tua itu penting Mas. Iya betul.
Karena relevansinya kita ini masih harus ada. Betul, betul. Jadi sekarang pun kalau mahasiswa ya panggil Pak gitu, Pak, Mas. Oke. Serius Mas, ini bercanda kan? Enggak, kita sampai hari ini dipanggil Mas. Oh iya? Dan enak hampir banget ya? Iya, dan hampir tidak ada mahasiswa yang panggil Pak. Oh ya? Aku nih loh Gitu. sudah dipanggil, bahkan dipanggil Om loh. Gila gak? Ada aja nih. Itu gerakan menolak tua. Itu sampai hari ini. Boleh kalau nanti datang akan lihat ya. Mahasiswa semuanya panggil Mas. Mantap. Lalu Mas, dalam menyikapi pandemi ini, STT sudah melakukan protokol kesehatan? Sangat. Apa yang dilakukannya? Nah, dulu itu kita punya kayak ini ya, apa namanya, jam keluar gitu. Jam keluar hari Sabtu, Minggu, Kamis, lalu Senin gitu. Nah, pernah juga suatu ketika waktu awal-awal pandemi itu sampai 3 bulan mereka nggak keluar sama sekali. Oke. Gitu. Terus untuk saat ini mereka seminggu hanya boleh keluar sekali, itu pun cuma 2 jam. Jadi sudah nggak ada lagi jam keluar yang 1 hari full gitu, udah nggak ada. Lalu kemudian kalau seandainya ya kita dari luar gitu ya, kita umpamanya ada pelayanan di luar lebih dari 2 hari gitu, kita harus rapid antigen. Baru minggu lalu saya rapid antigen karena apa namanya, ada pernikahan saudara, terus 3 hari kita izin, pulangnya udah. Betul, itu yang dimana saya sudah 3 kalinya mengajak Anda menolak saya ya. Ya, mohon maaf. Jadi itu karena ada pernikahan. Jadi aduh, ya tidak. Itu Anda menolak karena Randy apa sih? Oh, enggak. Loh, ini kalau saya karena itu ya nggak mungkin tuh. Sekarang saya itu mau broadcast ini kan, ngikutin undangan itu harus mandi dulu loh, pakai baju resmi. Coba bayangin betapa saya menanti-nantikan acara ini toh. Betul. Iya. Soalnya aku udah sampai, wah, nih kelihatannya Mas Arief, aku udah baper loh Mas. Serius baper. Soalnya aku gitu. Wah, Mas Arief ini kelihatannya memang nggak mau sama aku, Mi. Aku gitu bilang ke istriku. Ya enggak lah. Enggak ya? Klarifikasi enggak ya? Enggak. Ya. Terus Mas, protokol kesehatan sudah di sana juga dicek suhu badan juga. Cek suhu badan ya, dan sekarang pun kuliah semua pakai masker. Ibadah pun pakai masker. Ibadah, kuliah semua pakai masker, terus apa namanya ya, jaga jarak begitu. Salaman. Kalau di ini kita juga udah jarang ya. Walaupun sebenarnya kita satu komplek dan memang kami sangat ketat sekali untuk protokol kesehatan. Tetapi puji Tuhan sejak awal tahun lalu pandemi sampai sekarang tidak ada yang positif. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai pernah juga dari pihak kecamatan ya, karena kita kan ada kayak bilik disinfektan, terus tiap minggu kita disinfektan. Gokil. Gokil. Kita ada bilik disinfektan gitu. Nah, itu sampai dari pihak kecamatan itu ngasih apresiasi ya, karena kita menjalankan protokolnya itu sangat ketat banget gitu. Gokil. Mantap sih. Saya bangga STT Tawangmangu. Oh iya, terima kasih. Nah, ini kita nih, aku sebenarnya ini seharusnya menyudahi ya, tapi sebentar aku masih ada pertanyaan lagi nih. Boleh ya Mas? Boleh. Gini Mas, setelah sampean ini udah jadi wakil ketua, betul ya? Lalu sampean berarti sudah berapa, dari 2012 menuju ke sekarang ini udah berapa angkatan yang sampean temui kan? Kalau angkatan ya sejak jadi staf ya
itu ya 9 angkatan. 9 angkatan. Oke, 9 angkatan. Nah, ya. Dari 9 angkatan ini, masih ingat gak ketika mereka melakukan apa? Wah, aku juga di waktu itu juga kayak ini. Paham gak? Pasti kan, Iya. Nah, kayak apa Ya. Mas misalkan? Ya, kita masih ingat ya, bagaimanapun kan kita juga sebelum jadi staff juga mahasiswa juga ya. Betul. Jadi cara mereka kadang buat pelanggaran pun ya sebenarnya cerminan dari kita juga gitu. Ya, contoh nih. Iya Kan? betul. Contoh umpamanya waktu itu internet belum dibuka secara umum. Sekarang kan udah dibuka umum. Dulu Kenapa ke arah situ sih? Jangan dong, itu kan. Karena saya juga pelakunya. Oke. Nah, kayak gitu. Terus seandainya juga mereka ngasih makanan nih ke lawan jenis, diam-diam kan? Ini masih ada, Masih ada. Ya sampai hari ini kan tetap orang mencintai lawan jenisnya kan. Iya. Itu sebenarnya kan kita juga pernah lakukan gitu. Terus juga kebiasaan jam doa sembunyi di lemari. Ya itu masih ada juga. Jadi kan itu ingat juga dulu adulan 3 teman kita di Ujang itu jam doa, lainnya doa, dia malah tidur di dalam lemari. Iya, betul. Astaga. Iya. Kadang masih ada gitu. Iya. Pura-pura izin, sebenarnya karena males masuk gitu, tapi pura-pura sakit ya. Itu masih ya. Jadi kan kadang lihat-lihat kayak gitu kayak lihat kita dulu aja ya. Iya, betul. Loh, sebentar Mas. Dari situ saya merasa bahwa masih muda. Masih muda, betul ya. Waduh. Waktu itu aku masih ingat Mas. Di jamnya dosen ini, aku nggak sebut namanya. Dosen ini, aku nggak ngerjain tugasnya. Padahal hari itu dia menyatakan ketok palu gitu untuk hari ini kumpul, gitu loh. Terus aku, wah, kok pas waktu itu doa pagi tuh. Jadi unuk staffnya siapa kalau nggak Kak Cynthia, siapa lupa aku pokoknya. Staff ngomong oke, nanti untuk tingkat 3 ya gitu. Ditolong ininya Pak dosen ini dikumpulkan. Mas Arief kan kita tahu ya guys bahwa Mas Arief tuh selalu siap siaga, betul kan? Apalagi apakah saya siap siaga? Tidak tentunya. Nggak siap siaga. Terus, aku sakit perut Mas. Aku masih ingat itu, aku sakit perut terus. Nah, teman sekamarku sudah nggak sama Mas Arief kan. Teman sekamarku tuh kayak Benny, Ben Mozart Hatumena, lalu Darmanto tuh, alah, gitu Mas. Alah. Terus mereka bilang gini, kamu tuh sakit. Kan waktu itu aku masih ingat, aturannya adalah kalau kamu sakit harus diperiksa dulu di Bethesda. Klinik ya, sekarang nggak ada ya, sudah enggak ya? Tapi masih diperiksa. Oke. Oh ya, diperiksa dulu sama dokter siapa ya dulu namanya? Dokter Bambang. Kalau kamu tidak terbukti sakit ya kamu harus masuk, kan gitu kan? Nah, aku tuh betul-betul sakit itu. Karena sakit perut nggak tahu kenapa. Oh iya, aku masih ingat kita makan mie instan malam itu loh. Di bak. Iya, betul. Itu semua air termos ditaruh di satu bak itulah itu yang aku terus kok sakit perut aku ini. Karena kan lombok sambal dari kita minta ibu dari luar itu untuk bikinkan sambal banyak terus kita tuangkan banyak-banyak di situ. Gila. Aku yang lain sudah selesai, sudah kenyang, aku dan Pison belum. Waktu itu. Jadi satu bak itu kami berdua yang habisin kuahnya itu. Kan masih ada sisa-sisa mie-nya. Nah itu, terus nih, Pison keringatan, saya keringetan. Paginya ada gitu, sakit perut. Dokter Bambang periksa. Oh ya bener. Iya wis, berarti ini ya kamu minum obatnya. Kan masih ada obat dulu kan.
minum obatnya ini. Oke. Wes. Mereka nggak percaya kan, 2 orang itu Ben Moza Tatumena sama Darmanto. Ketika aku lambaikan kertasnya gini, mereka langsung kaget. Terus mereka bukan ngomong wah berarti bener kamu sakit. Enggak, mereka ngomong gila. Kalau ada Ren, katanya Ben ini, kalau ada penghargaan Oscar di STT Tawangmangu ini, pasti kamu yang menang. Kurang ajar, padahal enggak loh, aku betul-betul sakit loh itu, ya ampun. Tapi sakitku nggak seberapa, jadi aku kerjakan juga itu tugas dosen hari itu. Seru sih, iya. Oke. Nah, di waktu zaman kita Mas ya, itu masih pastoral kan? Apa namanya fakultasnya? Oh, teologi, udah teologi. Teologi kan? Teologi. Lalu sekarang katanya STT sudah ada fakultas lain. Untuk ini kita ada pendidikan agama Kristen ya. Oke, gimana ceritanya? itu juga terakreditasi sudah? Terakreditasi, semuanya sudah terakreditasi. Mantap. Jadi yang pendidikan agama Kristen itu untuk guru sebenarnya, guru-guru agama begitu, tapi sebenarnya nanti gelarnya SPD. Jadi tidak ada Kristennya, jadi SPD karena dari aturan Kemenak ya, Kementerian Agama itu kita diizinkan mengeluarkan gelar SPD. Jadi kalau gelar SPD itu pada dasarnya malah bisa jadi guru umum, walaupun ininya kekhususannya di sini adalah pendidikan agama Kristen, guru agama. Tapi sebenarnya dengan gelar SPD karena itu umum, dia pun bisa ngajar jadi guru umum sih gitu. Wow, tapi mantap. Untuk yang teologi ya bisa ke pendeta gitu. Kalau itu sih itu. Aku baru tahu itu. Kan dulu kitanya adalah kependidikan agama Kristen gitu kan? Ya. Sekarang enggak ya? Enggak, sekarang ya sarjana pendidikan gitu aja. Jadi, tapi tetap Kristen. Oke. Jadi yang ini aku enggak tahu, tolong Anda menceritakan atau mendeskripsikan piye Mas gitu. Jadi kalau aku di asrama nih, maka 2 fakultas ini jadi 1 di asrama, betul? Jadi satu. Kita juga ada institut di samping kita sudah berdiri 1 tahun ini ya, institut. Itu juga ada 3 prodi. Yang satu desain grafis DKV. Wow, mantap banget ini. Terus yang satu lagi pariwisata. Terus yang satu lagi itu entrepreneur, jadi bisnis. Jadi ada tiga prodi lagi di sini. Jadi ya itu juga jadi satu. Bangunannya udah jadi besar juga gitu. Nah ini tahun depan akreditasi. Mantap. Wah, ini makin pengen aku ke sana. Karena pasti pengajarnya lebih banyak daripada tahun waktu kita jadi mahasiswa kan? Betul. Wah, mantap banget ini. Aku baru tahu itu. Itu di bagian gedung baru ini apa beli tanah baru dah? Atau? Enggak. Jadi dulu yang depan lapangan badminton itu, lapangan badminton yang depan Hebron sama Elim yang rumah kacanya Pak itu greenhouse yang dulu itu sama yang asrama Elim yang depan dulu itu dibangun bangunan baru ya tingkat 4. Wow, mantap. Jadi tingkat gitu 4 lantai. Itulah, ini udah jadi ini. Nah, di situ kita pakai untuk institut. Wah, sip sih. Ya. Jadi kalian guys kalau ada yang mau di bagian diskonvis, ya. Di kafe, pariwisata sama bisnis. Bisnis sama apa?
Pariwisata. Pariwisata. Hmm. Masuk nih, bisa kalian ke STT Tawangmangu. Waduh, apa namanya? Boleh. Institut apa sih? Institut Bukit Pengharapan Bangsa, Oh, BKBT. Bukit Pengharapan. Oh iya 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 iya. Ya. Wah, Hmm. semaju itu sekarang ya. Ya. Nah, ini aku jadi teringat waktu. Sorry nih aku waktunya agak lebih lama, nggak apa-apa ya. Apa? Nggak apa-apa. Aku waktu itu masih ingat Mas, di masa-masa kita itu kita masih selalu dibilang bagaimana Sam Sokota tuh selalu memakai kalimat future. Jadi selalu bilang kita akan, kita akan. Hmm. Sekarang sudah terjadi ya. Ya, ya. Betul, Salut, betul, betul. salut. Apa yang saya lakukan sekarang itu tidaklah pernah terlepas dari apa yang diajarkan sama Pak Sam Sokota. Karena apa yang saya dapatkan di dalam kehidupan saya hingga saya berkeluarga ini sekarang, itu semuanya wejangannya Pak Sam Sokota, apalagi di pelajarannya perkembangan karakter, pembentukan karakter ya. Ya. Betul, betul. Itu sangat-sangat membantu saya untuk bisa menghadapi masalah. Enggak kayak dulu. Ya. Dulu tuh, aduh Mas Arief pasti tahu. Saya kalau lihat diri saya yang dulu, saya akan merasa saya sangat anak kecil sekali. Tapi saya belajar Hmm. banyak karena memang ditempa oleh kehidupan yang begitu apa ya, yang begitu keras kayak gini. Saya sekarang ngerti bahwa apa yang kita katakan itu juga bisa berdampak di kehidupan selanjutnya. Hmm. Kok kehidupan selanjutnya? Mohon maaf, kehidupan kita ke depannya. Hmm. Karena Pak Sam Sokota selalu bilang gini, apa yang kamu imani akan terjadi kok. Ya. Kamu tidak kamu tidak sekarang tidak mengalami bukan berarti kedepannya tidak terjadi. Itu wah masih ingat aku. Dan itu membekas sekali sampai sekarang pengajaran itu. Salut salut Hmm. salut salut. Ya. Sampai Hmm. sekarang sampean masih ini Mas. Pak Sam Sokota masih ngajar? Masih sampai hari ini. Cuman karena semester ini beliau tidak, karena baru di luar negeri ya. Oke. Baru di luar negeri awal Mei ini baru kembali. Jadi di semester ini beliau tidak mengajar, tapi semester depan ngajar lagi. Oke. Ya wis. Oke Mas, ini karena waktu. Ada yang perlu Baik. disampaikan STT tentang STT? Mungkin penerimaan atau kegiatan apa yang ada di dekat-dekat hari ini? Baik. Untuk teman-teman yang mau daftar, ini sebenarnya kita lagi dalam pembukaan tahun akademik baru. Oke. Jadi mahasiswa baru, ada link sih untuk pendaftaran. Nanti itu. aku kasih di deskripsi aja Mas, linknya ya. Baik, siap. Uh-uh. Ya, itu kita ada 2 prodi ya. Prodi yang pertama teologi dan ada prodi pendidikan agama Kristen. Tapi untuk yang mau ambil di luar teologi juga ada tadi DKV, lalu ada pariwisata, dan juga yang satunya lagi itu bisnis, itu ada di sini gitu. Oke. Nah, untuk status kita udah terakreditasi, tempatnya nyaman banget sekarang, benar-benar nyaman ya gitu ya. Orang kalau pernah ada di sini pasti akan selalu kangen dengan tempat Betul, ini. Gitu. betul sekali, betul sekali. Sampai hari ini kita juga udah buat ini, ada taman yang bagus semuanya, sarana olahraga juga ada gitu, dan tempatnya yang jelas nyaman. Oke. Itulah. Ya, Dan ya. kita punya suatu moto bahwa lulusan kita itu sangat ini di pembentukan karakter, ujian penyembahan, dan juga di dalam misi kontekstual itu biasanya mereka akan bagus di lapangan. Good. Begitu. Sip, mantap. Iya. Thank you Mas Arief. Oh, yang di kafe pariwisata sama bisnis itu juga berasrama. Berasrama. Wow. Ya. Wow. Oke. Ya. Mantap. Thank you Mas, saya sudah mencuri waktunya.
Oh tidak, thank you banget. Iya. Ini kalau udah mungkin lama kita nggak broadcast. iya makanya dulu kita pernah broadcast ya. Ya. Iya. Oke. Nah ini terjadi nih sekarang. Ya. Ya oke. Thank you Mas. Sampai jumpa untuk kedepannya dan semakin sukses Mas ya. Iya. Thank you. Untuk kalian juga untuk hari ini jangan lupa karena kalian sudah lihat sampai video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.